Akhirnya bisa istirahat juga. Ternyata capek banget ya kerja jadi pembantu. Pak Aris, kenapa Bapak masuk ke kamar saya malam-malam begini? Tolong keluar, Pak. Kalau Ibu tahu bisa salah paham. Tenang aja, Mira udah tidur. Cici, ini buat kamu, gelang berlian tercantik yang sengaja saya pilih khusus buat kamu. Enggak, Pak. Saya nggak mau. Saya nggak berani terima barang semahal ini. Tolong bawa keluar, Pak. Duh, bener-bener mau rontok rasanya badan aku. Udah seminggu ini ngurus rumah sendirian. Gara-gara pembantu lama mudik gak balik-balik. Mana kerjaan kantor lagi numpuk-numpuknya lagi. Capek banget asli. Aduh, kasihan banget Jeng Mira. Rumah segede ini diurus sendiri. Udah gak kebayang gimana capeknya. Dan bukan cuma capek, pasti nanti tangan Jeng Mira juga jadi kasar. Penampilannya jadi gak keurus. Ih, bahaya banget loh. Suami kan bisa lirik kanan kiri kalau istrinya kucel. Makanya Jeng, buruan cari pembantu. Ini lagi aku nyari-nyari di sosial media, Jeng. Lagi mantau akun-akun penyalur ART yang terpercaya. Tapi belum ada yang sreg di hati. Ada yang mukanya galak, ada yang gayanya kayak sosialita. Aduh, pusing. Gimana? Ada calon yang bagus gak? Zaman sekarang cari yang benar-benar niat kerja tuh susah banget loh. Nah, ini dia. Baru banget diunggah sama penyalurnya. Namanya Cici. Katanya baru dikirim dari desa. Tuh lihat, mukanya manis alami, kelihatan lugu, dan tatapan matanya itu sayu-sayu gimana gitu. Karakter yang begini nih, yang gampang diatur, gak bakalan berani ngelawan majikan. Kelihatannya sih lugu banget. Tapi hati-hati loh Jeng. Zaman sekarang banyak pembantu yang mukanya so polos, tapi aslinya musuh dalam selimut. Suka gatal sama majikan laki-laki. Ups. Jeng ini mikirnya kejauhan. Justru muka yang sayu dan lugu begini yang gampang diatur. Anaknya pasti penurut, gak bakal macem-macem atau berani ngelawan. Rekomendasi dari penyalurnya juga bagus banget kok. Ya kalau Jeng Mira yakin sih syukur. Tapi tetap harus waspada ya. Laki-laki itu kalau di rumah lihat yang benih dikit suka hilap. Apalagi kalau kita sibuk terus di luar kayak Jeng Mira. Mas Aris gak mungkin kayak gitu kok. Dia itu sibuk banget sama urusan kantornya. Pulang aja selalu tengah malam. Mana sempet dia mikirin pembantu. Oke deh, aku langsung hubungi penyalurnya aja, biar besok langsung diantar ke sini. Mas, aku mau ngomong bentar. Ada pembantu baru yang kemarin aku ceritain itu bakal datang malam ini. Gak apa-apa kan Mas? Soalnya aku udah bener-bener gak kuat kalau harus ngurus rumah segede gini sendirian. Badanku pegel-pegel semua. Makanya aku langsung gercep cari pembantu baru. Oh iya, baguslah kalau gitu sayang. Aku juga gak tega lihat kamu kecapean tiap hari gara-gara beresin rumah sendirian. Apalagi kamu juga kan kerja. Pokoknya masalah pembantu, aku serahin sepenuhnya ke kamu aja ya. Kamu yang paling tahu mana yang terbaik buat rumah kita. Makasih ya Mas, udah pengertian banget sama aku. Bentar lagi dia sampai kok. Tadi penyalurnya udah ngabarin. Mas, ini Cici. Dia ini dari desa. Mulai besok dia yang bakal bantu urus rumah kita. Oh iya? Oh, ada ya pembantu secantik ini. Salam kenal Bapak, Ibu, saya Cici. Mohon bimbingannya ya. Iya Cici, selamat datang di rumah kami. Semoga kamu betah kerja di sini. Kulitnya bersih banget. Ini sih bidadari turun dari kayangan. Matanya juga sayu-sayu gimana gitu. Mas, kok malah ngelamun sih? Ada yang mau kamu sampaikan gak sebelum dia mulai kerja di sini? Enggak. Kamu aja yang ngurus semuanya sayang. Ya udah, Cici, ayo ikut saya ke belakang biar saya tunjukin kamar kamu. Baik Bu.
pagi Cici, masak apa hari ini? Astaga, Bapak. Maaf, Pak. Ini saya lagi bikin nasi goreng buat sarapan Bapak sama Ibu. Gak usah takut gitu dong Cici, saya gak gigit kamu kok. Kamu kalau pakai celemek gini kelihatan manis banget loh, alami banget kecantikannya, padahal gak dandan. Terima kasih, Pak, pujiannya. Tapi sebaiknya Bapak tunggu di meja makan aja. Nanti saya antar sarapannya ke sana. Gak apa-apa, saya mau di sini aja nemenin kamu biar semangat masaknya. Mas, kamu lagi ngapain di dapur? Kok nggak nunggu di meja makan? Ini sayang, aku kesini cuma mau lihat sekalian nungguin sarapan. Soalnya perut aku udah lapar banget, tapi sarapannya belum siap juga. Ternyata dia kerjanya lelet banget, bikin nasi goreng doang, namanya minta ampun. Maaf sekali Bapak, Ibu. Ini nasi gorengnya udah hampir matang kok. Maaf karena saya kurang cepet nyiapinnya. Ya udah, cepetan masaknya. Saya juga udah buru-buru banget ini mau berangkat ke kantor. Ada rapat penting pagi ini. Jangan dibiasain lelet kerjanya ya. Baik Bu, sekali lagi saya minta maaf. Ayo Mas, kita nunggu di meja makan aja. Kenapa tiba-tiba aku keinget Cici ya? Kayaknya aku pengen banget beliin dia berlian. Pasti dia seneng banget punya majikan baik kayak aku. Selamat siang Mbak, tolong kasih rekomendasi gelang berlian tercantik yang ada di toko ini dong. Oh baik, silakan dilihat detailnya Pak. Ini berliannya asli, modelnya lagi ngetren juga. Kalau dia pakai gelang ini pasti makin cantik deh. Wah, istri Bapak pasti beruntung banget punya suami romantis kayak Bapak. Jarang banget loh Pak, ada suami yang mau beliin berlian buat istrinya. Bisa aja kamu. Ini bukan buat istri saya, tapi buat seseorang yang lagi bikin hati saya gak karuan. Berapa ini harganya? Oh, untuk koleksi eksklusif ini harganya 20 juta rupiah Pak. Sudah termasuk sertifikat keaslian berliannya. Langsung proses aja ya Mbak, tolong bungkus pakai kotak berlian yang paling mewah. Baik Pak, segera saya proses pembayarannya. Terima kasih. Ini aku lakuin demi bisa ngebahagiain kamu Cici. Gak disangka aku bisa terpikat sama pembantuku sendiri. Cici emang punya ketertarikan yang gak biasa. Lagian Mira juga gak perlu aku beliin berlian mahal lagi. Dia kan udah punya banyak uang hasil kerjanya sendiri. Mas Aris, kemana sih? Mobilnya ada di garasi, tas kerjanya juga ditaruh di sini. Dipanggil-panggil dari tadi, kok gak nyaut sama sekali? Aneh banget. Kebiasaan banget sih Mas Aris ini, suka naruh barang sembarangan. Ini kertas apa? Hah? Apa ini? Kwitansi pembelian berlian 20 juta. Mas Aris, di mana kamu, Mas? Ada apa sih? Jangan teriak-teriak begitu dong sayang. Gak enak didengar tetangga. Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan ya. Ini kwitansi pembelian gelang berlian mewah seharga 20 juta rupiah. Dan gelang berlian semahal ini nggak ada tuh kamu kasih ke aku. Buat siapa gelang itu ha? Jawab aku sekarang. Oh itu gelang berlian titipan bos besar aku di kantor sayang. Jadi beliau minta tolong aku yang ngebeliin karena beliau sibuk banget. Sumpah sayang, itu bukan buat siapa-siapa kok. Apalagi buat selingkuhan, itu gak mungkin. Kamu tuh cuma kecapean aja akhir-akhir ini, makanya jadi sensitif banget. Kamu tahu kan kalau aku cuma sayang sama kamu. Gak mungkin aku ngebeliin barang mewah buat orang lain. Mending kamu istirahat deh di kamar biar pikiran kamu tenang. Beneran itu gelang titipan bos kamu, Mas. Kamu gak ngebohongin aku kan? Iya sayang, sumpah aku gak mungkin bohongin istri aku yang paling cantik ini. Udah ya, jangan dipikirin lagi. Sekarang kamu masuk kamar dan istirahat ya.
Akhirnya bisa istirahat juga. Ternyata capek banget ya kerja jadi pembantu. Pak Aris, kenapa Bapak masuk ke kamar saya malam-malam begini? Tolong keluar, Pak. Kalau Ibu tahu bisa salah paham. Tenang aja, Mira udah tidur. Cici, ini buat kamu, gelang berlian tercantik yang sengaja saya pilih khusus buat kamu. Enggak, Pak. Saya nggak mau. Saya nggak berani terima barang semahal ini. Tolong bawa keluar, Pak. Terima aja Cici, anggap aja ini bonus karena kamu udah rajin kerja di sini. Kamu pantas dapetin ini karena kamu sangat cantik. Saya nggak bisa berhenti mikirin kamu. Saya mau kamu pakai gelang ini. Pak, lepasin, Pak. Tolong lepasin tangan saya. Jangan begini, Pak. Saya mohon. Sebentar aja, ayolah, jangan sok jual mahal. Oke, laporan ini udah selesai. Nanti tinggal aku follow up ke sekretaris deh. Mas, kamu dari tadi ngeliatin Cici terus sih. Ada yang aneh sama dia. Enggak kok sayang, enggak ada apa-apa. Aku cuma lagi ngelamun mikirin berkas rapat kantor nanti siang. Beneran mikirin kerjaan kantor? Mata kamu dari tadi ngeliatin dia nyapu loh. Sumpah sayang, aku cuma ngelamun biasa. Ya udah deh, aku berangkat kerja sekarang aja ya daripada nanti kejebak macet. Aku pamit ya sayang. Cici, jujur sama saya sekarang. Ada apa sebenarnya antara kamu sama Pak Aris? Kenapa dia ngeliatin kamu terus dari tadi? Sumpah, Bu. Ibu, saya nggak tahu apa-apa, Bu. Saya nggak pernah goda atau gatel sama Pak Aris. Saya di sini cuma niatnya kerja. Tolong jangan tuduh saya yang enggak, Bu. Ingat ya Cici, aku bayar kamu di sini buat kerja, bukan buat tebar pesona sama suami orang. Kamu harus selalu tahu diri kalau kamu itu cuma pembantu. Jadi jangan gatel sama majikan. Awas aja kalau kamu berani macem-macem di rumah ini. Ya Allah, kenapa jadi begini? Aku takut banget ya Allah. Nah, coba lihat deh tren TikTok yang ini, Jeng. Lucu banget kan? Nanti pas kita healing ke luar negeri, kita bikin konten kayak gini ya. Hahaha, aduh Jemira, kreatif banget deh. Cocok itu. Nanti biar aku yang di depan ya, biar heboh. Boleh banget tuh. Pokoknya konten jalan-jalan kita nanti harus epi-epi. Permisi, maaf mengganggu malam-malam Bu. Apa benar ini rumahnya Bu Mira tempat Cici bekerja? Iya bener, saya majikannya Cici. Kamu siapa ya malam-malam masuk ke rumah orang tanpa permisi? Maaf ya, saya nggak melayani orang asing nggak dikenal jam segini. Maafkan saya Bu, saya Dimas, tunangannya Cici dari desa. Saya terpaksa kesini karena beberapa hari yang lalu Cici telepon saya sambil nangis. Dia ketakutan. Dia cerita kalau majikan laki-laki di rumah ini, suaminya ibu, sering bersikap kurang ajar sama dia. Suka megang-megang tangan Cici dan bahkan pernah masuk ke kamar dia. Saya gak rela tunangan saya diperlakukan kayak gitu Bu. Astagfirullahaladzim, beneran Pak Aris kayak gitu? Ya ampun, kurang ajar banget tuh si Aris. Apa kamu bilang Mas Aris bersikap kurang ajar sama Cici? Tega kamu Mas Aris. Aku bener-bener gak nyangka kamu seburuk ini di belakang aku. Cici, tolong ngertiin perasaan saya. Saya bisa kasih kamu apa aja yang kamu mau, asalkan kamu mau tidur sama saya. Ayo, sekali ini aja. Lepasin saya, Pak. Pokoknya saya mohon. Saya nggak mau. Jangan kurang ajar sama saya. Tolong. Kurang ajar lu ya. Berani-beraninya lu ganggu tunangan gua. Siapa sih kamu? Berani-beraninya mukul saya. Bajingan kamu Aris. Tega-teganya kamu berkhianat di belakang aku sama patu sendiri. Cukup Aris, cukup. Aku lihat sendiri kelakuan busuk kamu malam ini.
Dimas, mau aku pergi dari sini, Aku takut banget. Ibu Mira, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Bu. Karena kehadiran saya di rumah ini malah bikin kegaduhan. Kamu nggak perlu minta maaf, Cici. Ini sama sekali bukan salah kamu. Yang salah itu suami saya yang nggak tahu diri itu, bukan kamu. Dan buat kamu, Dimas, makasih banyak ya udah datang ke sini. Kalau kamu nggak datang, mungkin saya nggak akan pernah tahu seberapa busuknya kelakuan suami saya di belakang saya selama ini. Sama-sama, Bu. Tapi saya mau minta tolong banget sama kalian berdua. Tolong masalah ini jangan sampai dilaporin ke polisi ya. Saya nggak mau masalah ini makin besar. Baik, Bu. Saya paham banget kok. Saya juga nggak mau nambah beban pikiran Ibu. Kita janji gak bakal laporin masalah ini ke pihak yang berwajib. Kalau begitu kita permisi dulu ya, Bu. Ayo sayang. Mira, tolong dengerin aku sayang. Aku bener-bener nyesel dan ngaku salah atas kehilafan aku selama ini. Nggak ada yang perlu dimaafin lagi, Aris. Semuanya udah terlambat. Aku jujur Mira, aku emang kilaf dan terlena sama kecantikan Cici. Tapi sumpah di hati aku cuma ada kamu sayang. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Terlena sama kecantikan Cici. Jijik tahu nggak dengernya. Aku udah nggak sudi punya suami gatel kayak kamu. Bahkan sama pembantu sendiri kau bisa kegoda loh. Gimana sama cewek-cewek di luaran sana? Kamu pikir aku nggak sanggup hidup tanpa kamu, ha? Mira, tolong jangan pergi. Rumah ini nggak ada artinya tanpa kamu. Aku ini perempuan mandiri, Aris. Ekonomi aku lebih dari cukup buat hidup enak tanpa perlu bergantung dengan cowok gatel kayak kamu. Aku nggak butuh kamu lagi. Aku cuma berdoa semoga kamu hidup hancur berkeping-keping sebagai balasan atas perbuatan kamu sendiri. Mira, jangan tinggalin aku. Mira, aku mohon. Selamat menikmati kehancuran kamu sendiri. Oh, hidup aku bener-bener hancur. Kenapa harus kayak gini sih? Dikeluarin dari kantor, kena PHK, terus rumah ini juga gak ada yang ngurus. Dulu Mira selalu bikin rumah ini bersih dan rapi. Dia capek-capek usahain segalanya buat aku dan rumah ini. Tapi aku malah kegoda sama pembantu sendiri. Mira, aku gak sanggup hidup sendiri tanpa kamu. Hidup aku bener-bener hancur. Coba deh lihat, Jang. Rumah yang dulunya megah sekarang jadi kotor karena gak keurus. Serem ya, kayak gak ada penghuninya. Iya ya, Jang. Cuma kelihatan megah dari luar, tapi dalamnya kayak rumah hantu. Itulah namanya karma instan. Gara-gara gak bisa nahan nafsu sama pembantunya sendiri, sekarang istrinya pergi. Hidupnya terlunta-lunta. Hei, udah yuk Jang, kita pergi dari sini. Jangan deket-deket sama rumah pembawa apes. Nanti malah kita ketularan apes lagi. Setuju banget Jang, yuk ah. Mira, Mira, kamu di mana sayang? Mira, aku butuh kamu.